Ya, malam ini kita akan mendalami bersama doa Bapa kami. Tujuannya supaya nanti ketika kita mendampingi teman-teman katakumen juga kita dapat membantu mereka untuk mengenal doa yang menjadi pusat dari murid Tuhan. Maka saya akan langsung men-sharingkan apa yang sudah saya siapkan. Oke. Ya. Kelihatan ya, Erik ya. Ya, Romo, jelas sekali sudah. Ya, baik. Ya, kita akan mendalami doa Bapa kami. Ya. Seperti yang dikatakan Erik tadi, ini doa yang biasa kita lantunkan, biasa kita daraskan, dan karena terbiasa kita daraskan, ada kemungkinan kita kemudian juga menganggap biasa, lalu juga uh, tidak menyadari kekayaan yang ada di dalamnya. Maka seperti yang akan kita lihat nanti, doa Bapa kami ini doa yang oleh para orang kudus dalam gereja Katolik dianggap sebagai doa yang paling sempurna, doa yang paling lengkap, bahkan doa Tuhan sendiri. Maka kita akan mencoba mendalami itu pelan-pelan. Oke. Ya, sebelum masuk ke doa Bapa kami, perlu kita lihat dulu apa itu artinya berdoa. Nah, ini dia. Kita mau melihat doa itu apa sih? Kalau kita membuka Katekismus Gereja Katolik, kita akan menemukan ajaran seperti ini. Berdoa berarti mengangkat hati dan budi menuju Allah, memohon hal-hal yang baik sesuai dengan kehendaknya. Nah, ini doa. Maka yang paling penting di situ adalah mengangkat hati dan budi. Ya. Nah, itulah doa. Maka itu adalah perkara hati dan budi. Mengapa? Karena hati dan budi itu adalah bagian inti dari manusia. Atau dalam bahasa sehari-hari kita menyebutnya jiwa. Dalam hati dan budi itulah terdapat jiwa kita. Hati itu pusat kepribadian orang. Dalam hati ada yang namanya kehendak. Dalam hati ada yang namanya kenangan. Nah, itu. Maka kehendak dan kenangan itu kan yang paling kuat dalam manusia. Ya, sebentar. Sedang ada sholat maghrib. Iya. Oke, kita saya ulangi. Berarti kalau kita berdoa itu perkara jiwa kita atau dalam bahasa katekismus hati dan budi kita. Dalam jiwa kita ada kehendak, dalam jiwa kita ada kenangan. Dan kita tahu betapa kuatnya kehendak dan kenangan. Kalau orang udah nggak punya kehendak, wah dia nggak ngapa-ngapain tuh. Kadang-kadang kehendak itu bisa muncul gara-gara kenangan. Dan kenangan juga ada dalam hati kita. Nah itu salah satu unsur dalam jiwa kita yaitu dalam hati kita kehendak dan kenangan. Budi itu juga masuk dalam bagian jiwa kita. Dalam budi itu ada yang namanya pemikiran, ada yang namanya rencana, ada yang namanya program, ada yang namanya kalkulasi perhitungan. Budi juga yang membantu kita untuk bisa mengungkapkan kehendak dan emosi-emosi kita ke dalam bahasa. Nah, ini. Maka doa itu perkara yang paling dalam dari pribadi manusia, yaitu jiwanya, yaitu hati dan budinya. Ini menjadi penting kalau kita mengingat kritikan para nabi kepada dalam praktek doa berdoa orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel. Mengapa? Karena mereka berdoa tidak dengan hatinya,
Mereka tidak berdoa dengan budinya. Mereka hanya berdoa secara fisik. Supaya apa? Supaya dilihat orang. Maka kan Yesus mengkritik ya. Praktek doa, ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka berdoa sambil berdiri di pasar, di persimpangan jalan. Supaya apa? Supaya dilihat orang. Tuh. Orang-orang ahli Taurat dan Farisi ketika berdoa tidak masuk ke dalam budinya, ke dalam hatinya, tetapi berhenti di fisik, di luar. Dan itu dikritik oleh Tuhan Yesus. Demikian juga para nabi mengkritik praktek doa berdoa orang Israel pada masanya. Dikatakan dalam Nabi Yesaya, mulut mereka memuji aku, tapi hati mereka jauh daripadaku. Aku tidak menghendaki kurban bakaran. Yang ku kehendaki adalah jiwa yang remuk redam karena tobat dan penyesalan. Nah, itu kurang lebih itu bisa membantu kita untuk memahami bahwa doa itu perkara hati. Walaupun perkara hati, tetapi sekali lagi doa jelas dibantu oleh ungkapan tubuhnya. Inilah relasi tubuh jiwa. Walaupun doa itu melibatkan jiwa atau bagian inti dari hidup manusia, tetapi jiwa itu hanya bisa terungkap melalui tubuh. Maka doa itu juga terungkap melalui sikap badan. Sebagai contoh, badan yang mengeluarkan kata-kata, yaitu bagian mulut kita. Maka doa itu memang menggunakan bagian tubuh untuk mengungkapkan, untuk mengekspresikan keadaan jiwa. Hati yang penuh syukur akan mendorong jiwa untuk berlutut, ya kan? Hati yang penuh penyesalan juga mendorong jiwa untuk berlutut. Hati yang mengandalkan Tuhan mendorong badan untuk kemudian menyatukan kedua telapak tangan atau menengadahkan tangan kepada Tuhan. Lihat semua ekspresi kita, ekspresi jiwa kita, syukur, memohon, penyesalan, itu terungkap melalui tubuh. Maka dengan demikian, doa itu adalah kesatuan hati, budi, tubuh yang kita arahkan kepada Allah. Ini tidak cukup hanya dengan tubuh, tidak cukup hanya dengan jiwa, tapi jiwa kita, tubuh kita ketika berdoa terarah pada Tuhan. Betapa pentingnya kesatuan ini sehingga tidak cukup kita itu berdoa dalam hati. Kita juga membutuhkan lingkungan fisik yang mendukung kita berdoa. Maka kita kerap kali memperlakukan secara khusus lingkungan-lingkungan di mana kita berdoa. Kita pasang lilin di situ, kita pasang bunga, kita pasang patung salib. Nah, itu kan semua fisik ya sifatnya ya. Nah, itu untuk mengungkapkan bahwa ketika kita berdoa, ini adalah momen khusus. Ini adalah waktu yang khusus. Maka lingkungan fisik juga perlu dibuat khusus. Itu. Nah, seperti saya katakan tadi, ada bahaya bahwa tubuh kita lalu tidak mengungkapkan hati kita. Ada bahaya seperti itu. Apalagi di zaman sekarang, cenderung memisahkan antara pikiran dengan badan. Kerap kali saya mendengarkan orang Katolik itu sharing salah satu kesulitan berdoa adalah ketika mulut mengucapkan rumusan doa, tapi pikiran kemana-mana, ya kan? Itu kerap kali kalau kita melantunkan misalnya doa litani, doa rosario, ya. Mulut kita itu mengucapkan Salam Maria, tapi pikiran kita kemana-mana, ya. Entah ke dapur, atau ke ATM, atau ke jumlah saldo, ya itu. Tapi kita nggak fokus pada doa. Itu adalah masalah. Tetapi ingat, ini jangan dijadikan kemudian ya aku nggak bisa berdoa. Tidak. Berdoa memang sebuah proses. Dan ini memang tidak mudah. Karena kita perlu fokus dan perlu ada kesatuan jiwa, raga, hati, budi, dan tubuh. Itu sebabnya mengapa doa tidak hanya upaya kita yang menyatukan hati dan tubuh kita, tapi doa itu pertama-tama adalah anugerah. Doa pertama-tama juga rahmat Allah.
Ingat apa yang dikatakan Santo Paulus, kita sesungguhnya tidak tahu bagaimana kita berdoa. Mengapa? Karena kalau kita berdoa, seperti saya katakan tadi, doa itu dari hati kita kepada hati Allah. Itulah doa. Dari hati ke hati. Maka dari hati kita terungkap sesuatu masuk ke dalam hati Allah. Maka doa memang bukan perkara mudah, karena ini perkara hati. Pertanyaannya adalah siapa yang bisa sungguh-sungguh mengenal hatinya sendiri. Tidak semua orang berani dan punya kemauan untuk masuk ke dalam lubuk hatinya sendiri. Kira-kira menurut Bapak Ibu Katekis, apa yang membuat orang kadang-kadang tidak berani masuk ke hatinya sendiri? Nah, ada salah satu jawabannya, yaitu orang takut melihat entah kelemahannya, entah masa lalunya yang tidak menyenangkan. Jadi orang kadang-kadang tidak mau betul-betul masuk ke dalam hatinya karena takut untuk berjumpa dengan kelemahan dirinya. Oh, ternyata aku itu males ya. Oh, ternyata aku itu suka mencari pembenaran, rasionalisasi diri. Ternyata aku itu tidak mau dikritik. Nah, itu ketika kita mau masuk ke dalam hati kita, kita akan berjumpa dengan diri kita yang asli. Dan diri kita yang asli itu tidak menyenangkan. Termasuk juga masa lalu kita, termasuk juga luka batin kita. Itu sebabnya mengapa doa adalah sebuah anugerah. Anugerah apa? Anugerah yang memampukan kita pertama-tama mengenali diri kita sendiri. Karena doa berangkat dari hati kita. Maka anugerah pertama dari doa adalah kita mengenal diri kita. Kita mengenal diri kita tanpa topeng. Karena kita akan berhadapan dengan Allah. Dan ini sudah ada kan, terutama kalau kita masuk ke dalam masa prapaskah gitu ya. Nah itu kan masa prapaskah itu kerap kali untuk sebagian orang tuh masa yang tidak mudah. Serba muram, serba sedih. Enggak, bukan itu masalahnya. Masa prapaskah adalah masa di mana kita betul-betul melihat diri kita. Maka lagu-lagunya kan lagu-lagu tobat itu. Hanya debulah aku. Ya memang, kalau kita masuk ke dalam diri kita, kita sadar kita hanya debu. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita sungguh mengandalkan kekuatan Allah dan juga bantuan sesama di sekitar kita. Lalu keegoisan kita, kesombongan kita, itu akan runtuh ketika kita berani masuk ke dalam diri kita. Nah ini kesulitan pertama dalam doa. Keberanian masuk ke dalam hati kita, melihat jati diri kita, dan sekarang masuk ke hati Allah. Lalu, kalau masuk ke dalam hati kita aja kita itu sudah susah, apalagi masuk ke hati Allah. Siapa yang bisa mengenal hati Allah kalau bukan Allah sendiri? Nah, itu dia. Maka doa selain upaya kita, niat kita, kehendak kita, tapi juga itu sebuah karya Allah. Karena ketika kita berdoa, roh Allah lah yang memampukan kita untuk berdoa. Entah roh Allah membuat kita berani masuk ke dalam will batin kita sendiri, dan roh Allah lah yang membantu kita juga masuk ke dalam hati Allah, dan di sana bisa mengenal kehendak Allah itu apa. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, aku tidak menyapa kamu lagi sebagai hamba, tapi sahabat. Karena sahabat tahu apa yang dikehendaki oleh sahabatnya. Sementara budak nggak tahu apa yang dikehendaki oleh tuannya. Sahabat itu kan orang yang curhat kepada sahabat lainnya, mau berbagi. Ini dia. Kita bisa berdoa karena Yesus menganggap kita sahabat, Yesus menganggap kita saudara, sesama anak-anak Allah Bapa, dan itu memampukan kita tahu kehendak Tuhan Yesus apa, kehendak Allah Bapa apa, berkat Roh Kudus. Ini, maka doa itu adalah anugerah. Oleh sebab itu doa para pengikut Tuhan itu selalu sifatnya trinitaris. Artinya apa? Selalu membuat kita bersatu dalam relasi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itulah doa kita.
Maka, maka tidak ada yang sederhana dalam doa orang Kristen, tidak ada. Setiap kali kita berdoa, kita masuk dalam relasi Allah Tritunggal. Itulah kedalaman doa kita. Karena Allah Roh Kudus memampukan kita masuk ke dalam diri kita, dan juga masuk ke dalam hati Allah, dan masuk ke dalam hati Allah itu kita menjadi tahu kehendaknya, kita adalah sahabat Tuhan dan anak-anak Allah Bapa, berkat Roh Kudus. Nah, yang memampukan kita berdoa. Oke, saya lanjutkan. Itulah paham doa. Sekarang kita akan melihat beberapa contoh teladan doa dalam Perjanjian Lama. Beberapa contoh teladan doa dalam Perjanjian Lama. Yang pertama adalah doa Abraham. Doa Abraham itu doa macam apa? Doa Abraham adalah doa pergulatan iman karena tetap percaya pada kesetiaan Allah juga di masa-masa penuh cobaan. Itulah doa Abraham. Jadi sebagaimana kita tahu, Abraham itu kan mendapat 3 janji dari Tuhan, yaitu janji 1 akan tanah terjanji, 2 akan keturunan yang berlipat ganda seperti pasir dan seperti bintang, dan yang ketiga bahwa Abraham melalui keturunannya akan menyampaikan berkat Allah kepada segala bangsa. Tetapi apakah ketiga janji itu terlaksana selama Abraham hidup? Ternyata tidak. Pertama, tanah. Abraham dijanjikan tanah oleh Allah, tapi Abraham nggak pernah punya tanah. Dia tinggal sebagai orang yang nomaden, berpindah-pindah. Jadi nggak punya akte tanah, sertifikat tanah, nggak punya rumah permanen, selalu tinggal dalam tenda. Bahkan ketika Sarah, istri yang dia sayangi, meninggal, Abraham perlu beli tanah dari orang asing. Bahkan ketika dirinya meninggal, Ishak perlu beli tanah untuk memakamkan bapaknya. Maka Abraham menerima janji Allah, tapi tidak menikmati pelaksanaan janji itu. Dia hidup dalam janji, bukan dalam penggenapannya. Itu baru soal janji tanah. Soal anak sekarang. Sama aja, katanya anaknya berlipat-lipat, tapi cuma punya 1. Allah juga tidak menggenapi janjinya ketika Abraham masih hidup. Karena hanya memberikan 1 anak kepada Abraham. Padahal janjinya keturunanmu akan sebanyak pasir dan sebanyak bintang. Dan tentu berkat yang nggak bisa. Abraham akhirnya bahkan Abraham tidak memberikan berkat. Abraham diberkati oleh siapa? Oleh Melkisedek. Maka lihat bagaimana Abraham adalah orang yang percaya dan mengharapkan terlaksananya janji Allah, tapi selama hidupnya dia tidak menikmati terlaksananya janji itu, dan walaupun begitu, dia tetap percaya. Nah, inilah doa sahabat Allah. Doa orang yang percaya pada janji Allah, tekun dan setia pada janji itu, walaupun dia tidak menikmati janji itu. Saya rasa doa Abraham ini cocok untuk banyak orang yang ada dalam kesulitan, ya kan? Bahwa kemudian orang itu tetap beriman, tetap memegang teguh iman, harapan, kasih, walaupun tidak menikmatinya. Contoh kecil, kalau saya melayani di penjara, saya menemukan banyak orang berdoa dengan model Abraham ini. Mereka bergulat untuk tetap yakin Allah menyertai mereka, walaupun hidup dalam situasi yang tidak mudah, yaitu di penjara. Mereka tetap bergulat untuk berpegang pada janji Allah, walaupun situasi hidupnya serba kesulitan. Jadi itulah doa Abraham. Doa orang-orang yang dalam perjuangan untuk tetap beriman dalam situasi yang tidak mudah. Doa yang kedua adalah doa Musa. Apa kekhasan doa Musa? Ini doa orang yang face to face dengan Allah. Berhadapan muka dengan Allah. Kita menemukan itu dalam Keluaran bab 33 ayat 11.
Ini doa Musa. Kita tahu ketika Musa itu memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan ketika mereka sampai di kaki Gunung Sinai, Musa tinggal sendirian di puncak Gunung Sinai. Tapi tidak sendirian. Memang dia tidak dengan manusia lainnya, tapi dia bersama dengan Allah. Dan Musa face to face dengan Allah, sampai-sampai cahaya Allah itu terpantul dari wajahnya Musa. Dan saking terangnya radiasi wajahnya Musa, sampai-sampai wajah Musa harus ditutupi dengan kain supaya orang Israel tidak silau memandang wajah Musa ketika Musa sedang berbicara. Nah, ini ya yang disebut sebagai doa kontemplasi. Apa itu kontemplasi? Dalam doa seperti melihat Allah atau mendengarkan suara Allah sendiri. Ini doa kontemplasi, ini doa yang bisa dianugerahkan kepada kita orang beriman, dan banyak orang kudus mengalami doa kontemplasi ini. Sebagai contoh, Ibu Teresa dari Kalkuta. Ibu Teresa dari Kalkuta pernah mengalami doa kontemplasi seperti Musa ini ketika dia lagi naik kereta dari Delhi ke Kalkuta. Waktu itu siang-siang, Ibu Teresa sedang membaca doa harian, ibadat siang, dan dalam doa harian itu, dia mendengarkan suara Tuhan Yesus yang mengatakan, Teresia, layanilah aku dalam diri orang yang paling miskin. Begitu kuatnya suara itu, sampai-sampai Bunda Teresa tidak bisa menolak. Dan begitu dia sampai di biaranya, dia minta izin kepada kepala biaranya untuk melayani orang-orang yang paling miskin, dengan resiko dia dikeluarkan dari kongregasinya. Jadi itulah doa kontemplasi. Doa seperti kita itu berhadapan dengan Allah sendiri, mendengarkan suaranya, atau juga melihat kehadirannya yang penuh cahaya. Ada seorang anak SMP, kelas 1 atau kelas 2, saya lupa, dalam satu rekoleksi, anak itu sharing kepada saya bahwa kalau dia ikut ekaristi, ketika konsekrasi, dia itu nggak bisa mikirin yang lain selain fokus pada tubuh dan darah Kristus yang ada di tangan imam. Karena kata anak itu, ketika konsekrasi, dia seperti melihat cahaya. Cahaya itu turun ke atas altar, dan dia meyakini itu adalah kehadiran Yesus yang nyata dalam sakramen Maha Kudus, dalam tubuh dan darahnya. Nah, penglihatan seperti ini bukan penglihatan dengan mata fisik ya. Secara fisik memang nggak ada perubahan. Tetapi mata batinnya melihat sesuatu yang lain. Demikian juga ketika mendengar. Mendengar bukan dari luar gitu ya fisik, tapi mendengar dari dalam. Ada suara yang betul-betul berbicara tapi sangat kuat karena apa? Itu berangkat dari hati. Suara yang muncul dari hatinya sendiri. Nah, itulah doa kontemplasi. Sebuah pengalaman doa ketika kita dari batin kita melihat dan mendengar Allah sendiri. Ini doa Musa. Ya, saya punya harapan kita sebagai orang beriman pernah 1 atau 2 kali seumur hidup mengalami doa kontemplasi ini. Tadi saya memberi contoh Santa Teresia, memberi contoh anak SMP. Ada banyak kisah Santo-Santa mengalami doa kontemplasi ini. Ignatius dari Loyola beberapa kali juga mengalami doa kontemplasi. Tapi sekali lagi, ini anugerah. Itulah model doa Musa. Nah, doa Daud apa itu? Doa Daud itu doa seorang gembala. Seorang gembala yang baik itu seperti Daud. Apa? Bisa mengetahui suasana hati domba-dombanya. Maka Daud dianggap tidak hanya seorang gembala, tapi seorang pemazmur. Dia bisa menangkap hati bangsa Israel. Ketika Israel mengeluh dan memohon, nah kemudian lahirlah mazmur-mazmur keluhan, mazmur-mazmur permohonan. Ketika Israel bersyukur dan memuji, lahirlah mazmur pujian dan juga mazmur syukur. Inilah doa seorang gembala yang tahu kebutuhan
domba-dombanya dan bisa mengungkapkannya. Kadang-kadang tugas katekis sebagai gembala para katekumen itu juga membantu supaya para katekumen menemukan ungkapan-ungkapan dari gerak hatinya yang paling dalam. Membantu bagaimana? Ya membantunya misalnya ada katekumen curhat kepada katekisnya, ya kan? Uh, Bapak atau Ibu, saya itu punya kelemahan sombong. Bagaimana ya mengatasinya? Nah, di sini bisa nih. Berarti kan katekumen ini dari hatinya ada keinginan untuk punya kerendahan hati. Maka katekis bisa membantu dengan misalnya mengarahkan katekumen yang pengen rendah hati itu ke doa yang membantu dia untuk punya kerendahan hati. Katekis lalu bisa menunjukkan litani kerendahan hati. Ada doanya itu. Tidak perlu kita merumuskan doa bagi dia, tapi kita bisa membantu dia untuk berdoa berdasarkan kekayaan rohani yang ada dalam gereja Katolik. Maka dalam konteks doa Bapa Kami malam ini sebenarnya juga kita diundang untuk mengetahui banyak doa supaya bisa membantu para katekumen menemukan doa yang sesuai dengan kebutuhan jiwanya. Kalau ada orang yang pengen punya anugerah keutamaan kerendahan hati, bisa kita kasih litani kerendahan hati. Ada katekumen yang punya kehendak yang lemah, kita berikan doa mohon kehendak yang kuat, ya kan? Ada katekumen yang misalnya sulit fokus berdoa, wah bisa kita bantu tuh dengan memberikan doa litani kehadiran Allah. Nah, maka tugas katekis adalah mengetahui sebanyak mungkin contoh, model, dan bentuk-bentuk berdoa supaya apa? Membantu para katekumen menemukan ungkapan doa yang sesuai dengan kebutuhan jiwanya. Dalam proses katekumenat gereja kuno, artinya di abad kedua, abad ketiga, doa, hidup berdoa, itu masuk bagian dari perjalanan katekumenat. Maka tidak heran kalau kita lihat katekismus gereja Katolik. Nah, sekarang saya mau bertanya, ada nggak yang tahu? Katekismus gereja Katolik itu terdiri dari berapa bagian? Yang tahu silahkan open mic. Ada yang tahu katekismus gereja Katolik kita yang usianya 30 tahun ini terdiri dari berapa bagian? Ada berapa bagian? 4, Romo. 4. Bisa disebutkan, Ibu Tere ini kayaknya. Pengakuan iman, moral, liturgi, dan doa. Terima kasih Bu Tere ya. Jadi diawali dengan pengakuan iman atau credo para rasul. Membantu kita masuk ke dalam sakramen baptis dan sakramen-sakramen lainnya. Itu yang kedua. Dan sakramen-sakramen membantu kita untuk bisa memampukan kita untuk bisa hidup sebagai murid Tuhan. Dalam gaya hidup kita, pilihan-pilihan kita, sikap dan kata-kata kita itu moral. Dan semua ini ditopang dengan hidup doa. Maka bagian berdoa itu salah satu dari unsur penting iman kita, termasuk perjalanan katekumenat, maka ada dalam katekismus. Maka kita sebagai orang-orang yang dipercaya oleh Allah melalui gerejanya sebagai katekis, diminta juga untuk punya kekayaan dalam hal doa berdoa. Perlu banyak tahu contoh-contoh model-model doa yang bisa membantu para katekumen mengungkapkan gerakan hatinya yang paling dalam. Nah, ini. Maka perkayalah kita mulai dari sekarang dengan banyak model, banyak bentuk doa. Itu terapkan ditanyakan itu, Romo. Ini ya misalnya ada orang, Romo saya pengen usaha, saya sukses, doanya apa ya? Nah, itu agak sulit juga ya. Romo, ini saya mau jual tanah sama ruko nih Romo. Doanya supaya tanah ruko saya harganya cocok gimana ya? Itu agak susah saya. Doanya apa ya kalau ada kayak gitu ya? Biasanya saya akan mengatakan, ya sudah Ibu doa Bapak kami aja. Mengapa saya meminta doa Bapak kami kepada orang yang bertanya seperti itu? Karena dalam doa Bapak kami ada bagian berilah kami rezeki pada hari ini. Tuh, rezeki pada hari ini. Supaya apa? Apapun nanti, berapapun lakunya, itu rezekinya. Dan kita diundang untuk berbagi. Apapun yang terjadi dalam usaha-usaha seperti itu. Nah, itu kan, ya ini contoh kecil. Oke, lalu doa para nabi. Apa itu doa para nabi? Doa para nabi adalah doa ketika
kita itu uh, punya keprihatinan terhadap hidup saudara-saudara kita seiman. Doa para nabi adalah doa orang-orang yang dekat dengan Allah supaya saudara-saudaranya bertobat. Nah, ini seperti saya katakan tadi ya, orang Israel berdoa tidak dengan hati tapi dengan mulut. Maka para nabi bergerak mengharapkan supaya Israel bisa bertobat. Dan mereka tidak hanya mengkritik, tidak hanya bernubuat, mereka juga mendoakan bangsa Israel supaya apa? Supaya bertobat. Inilah doa para nabi. Lihat, ada beberapa contoh teladan doa dalam Perjanjian Lama yang kemudian bisa membantu kita untuk melihat kekayaan hidup doa. Doa tidak hanya memohon, doa tidak juga hanya bersyukur. Itu ada dalam kitab Mazmur yang terakhir ya kan. Doa Mazmur adalah dua bentuk doa, yaitu bersyukur dan memohon. Tetapi ada juga doa mohon pertobatan saudara-saudari seiman. Itu terutama kalau kita ingat doa umat meriah dalam Jumat Agung, ada kan bagian itu supaya semakin banyak orang mengenal Yesus ya. Bukan supaya mereka jadi Kristen atau jadi Katolik atau masuk di baptis anggota gereja, enggak. Mengenal Yesus itu juga bisa di luar gereja Katolik secara implisit, yaitu mengetahui gerakan hati nurani yang paling dalam. Tapi diharapkan memang kemudian mengungkapkannya secara eksplisit. Tapi itu perkara dia sama Tuhan. Itu pun kita mendoakan itu ya dalam Jumat Agung supaya banyak orang bertobat atau supaya banyak orang juga mengenal Yesus. Itulah ciri kenabian kita. Nah maka inilah kekayaan doa kita, doa Abraham, doa Musa, doa Daud, doa para nabi, dan doa Mazmur. Lalu bagaimana dengan perjanjian baru? Dalam perjanjian baru jelas kita mengenal doa ibu kita, Bunda Maria. Dan doa Bunda Maria itu sebenarnya kan doa Abraham yang baru. Seperti Abraham, Maria kan juga menantikan penggenapan janji Allah. Katanya putranya akan menjadi raja, tetapi semasa hidupnya Maria tidak menyaksikan itu. Yang dia saksikan adalah putranya itu mengajar, ditolak putranya, disalibkan bahkan, wafat, dimakamkan, bangkit dan naik ke surga. Tetapi kapan putraku menjadi raja? Nah, itu kan yang dinantikan Bunda Maria ya. Tetapi Maria tidak pernah meragukan janji Allah, seperti Abraham juga. Maka seperti Abraham, Maria tetap percaya. Maka doa Maria sebenarnya doa Abraham yang baru. Abraham itu adalah teladan Bapa bangsa Israel, Maria adalah teladan Israel yang baru, yaitu gereja. Maka dalam perjanjian baru, secara khusus, doa itu terangkum dalam hidup Yesus sendiri. Mengapa? Karena dalam diri Yesus kita melihat ada satu-satunya pribadi yang betul-betul hati, budi, dan badannya itu terarah sepenuhnya kepada Allah. Ada dalam kesatuan dengan Allah Bapa. Tidak ada manusia lain di dunia ini yang seakrab itu dengan Allah. Jiwanya, hati budinya, sampai ke badannya, itu melekat pada Allah. Hanya Yesus yang punya pengalaman seakrab itu. Saking akrabnya, sampai-sampai Yesus tidak pernah menyapa Allah sebagai Allah, tapi selalu dia menyapa Allah sebagai Bapa. Karena semua gerak-gerik Yesus, semua kata yang dia ucapkan, kehendak dan pikirannya itu betul-betul mau mengungkapkan gerak-gerik Allah, kehendak dan pikiran serta kata-kata Allah. Itu sebabnya Yesus salah satu gelarnya adalah sabda yang menjadi daging. Itu. Kalau nabi itu meneruskan kata-kata Allah melalui kata dan perbuatan. Yesus tidak hanya meneruskan. Yesus adalah
sabda Allah, bukan meneruskan lagi. Dia adalah sabda Allah. Dia tidak hanya meneruskan kehendak Allah, dia adalah kehendak Allah. Keintiman Yesus dengan Allah yang dia satu sebagai Bapa itu seperti keintiman hati seorang ibu yang penuh cinta dengan ungkapan cinta ibu itu kepada anak-anaknya. Iya kan? Jadi kan Bapak Ibu katekis mengenal ya lagunya kita itu ya. Di doa ibuku, namaku disebut. Nah, itu. Jadi kita lihat bagaimana antara cinta seorang ibu, yaitu kehendaknya untuk mengasihi anak yang ada dalam hatinya, itu terungkap menjadi nyata dalam doa, dalam perkataan, dalam tindak tanduknya. Atau lagunya Melly Goeslaw tentang itu ya, ku buka album biru. Nah itu. Jadi relasi antara cinta keibuan yang ada dalam hati dan ungkapan cinta itu melalui gendongan ibu, belayan ibu, pengorbanan ibu, itu seperti relasi antara Yesus dengan Allah Bapa. Semua yang Allah Bapa kehendaki, Yesus wujudkan. Allah Bapa adalah kasih. Allah adalah kasih. Yesus mewujudkan kasih itu sehingga bisa dialami oleh manusia dan ciptaan. Seintim itu. Seintim cinta dan pengejawantahannya. Cinta seorang ibu dan pelaksanaannya. Itulah relasi Yesus dengan Allah Bapa. Nah, itu sebabnya mengapa Yesus adalah doa yang hidup. Doa yang hidup. Dalam kisah sengsara, doa Yesus sebagai doa yang hidup ini menjadi nyata ya. Karena apa? Karena dalam kisah sengsara, kemanusiaan Yesus dengan keilahiannya itu seolah-olah apa namanya nampak perbedaannya. Kita ingat di Taman Getsemani, Tuhan Yesus kemanusiaan berseru kepada Allah Bapaknya, jikalau mungkin cawan ini berlalu daripada aku. Nah itu kemanusiaan Yesus tuh. Jikalau mungkin, berarti sekarang ada pemikiran dan diri kemanusiaan Yesus, salibmu terlalu berat ya Tuhan. Kalau boleh lewat dong. Kemanusiaan seperti itu. Tapi ingat, tiba-tiba dia tahu kehendakku bukan kehendakmu. Maka langsung disambung. Tapi bukan kehendakku ya Bapa, melainkan kehendakmu. Nah, itu maka dalam kisah sengsara, kemanusiaan dan keilahan Yesus sekarang begitu nampak perbedaannya, tapi nggak terpisahkan. Itu seperti seorang ibu yang mau mencintai anaknya, tapi menemukan kesulitan. Ada pemikiran untuk tidak lagi melakukan ungkapan kasih supaya dia bisa melakukan kepentingannya sendiri, tapi kemudian cepat-cepat dikoreksi, enggak, anakku adalah tujuan hidupku. Nah, Yesus juga seperti itu. Di Taman Getsemani ada godaan untuk memikirkan kehendaknya sendiri. Karena dia manusia juga seperti kita. Dia mengalami juga godaan untuk memikirkan kepentingan sendiri juga. Tetapi Yesus langsung menyambung, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Kita tahu betapa beratnya salib yang Yesus tanggung, sampai-sampai di kayu salib, Yesus tidak lagi menyapa Allah sebagai Bapa. Di atas kayu salib, paling tidak menurut ketiga Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, Yesus untuk pertama kalinya dan satu-satunya momen di mana Yesus tidak menyapa Allah sebagai Bapa, tapi sebagai Eloi. Maka dia tidak berseru Aba, Aba, tapi Eloi, Eloi. Artinya apa? Yesus sebagai manusia merasa jauh dari Allah Bapanya. Dia merasa tidak layak hidup sebagai anak Allah. Maka dia tidak bisa menyapa sebagai Aba, tapi sebagai Eloi. Karena itu. Mengapa?
Bukan karena kesalahan Yesus, tapi karena menanggung dosa kita. Dosa kita itu begitu berat sampai-sampai Yesus Allah Putra diseret ke bawah sehingga begitu jauh dari langit, begitu jauh dari kerajaan Allah. Bukan karena kesalahan Yesus, tapi karena dosa kita. Tapi dalam situasi jauh seperti itu sekalipun, tetap dia memikirkan kehendak Allah dan bukan kehendaknya. Maka Yesus adalah sebuah doa yang hidup. Apapun yang terjadi, hati dan budinya terarah pada Allah dan mau mengungkapkan kehendak Allah. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu, ya Bapa. Maka dari situ kita bisa belajar bahwa doa Bapa kami itu bukan hanya rumusan kata-kata, tetapi sikap seorang pendoa. Apa itu? Sikap seorang anak yang mencari kehendak Bapaknya. Sikap seorang beriman yang mau mewujudkan kehendak penciptanya dalam hidupnya di dunia. Atau seperti seorang ibu yang mencari ungkapan cinta supaya anaknya merasa betul-betul dicintai oleh mamanya. Nah, itulah doa ya. Doa selalu mau mengarahkan kita untuk mengungkapkan kehendak Allah seperti Yesus sendiri. Hidupnya adalah seluruhnya semata-mata untuk melaksanakan kehendak Allah. Dan tidak ada doa yang lebih mengungkapkan pencarian orang beriman pada kehendak Allah selain doa Bapa kami. Ya, Ibu Bapak, itulah sekilas tentang apa itu doa. Jadi walaupun doa itu bentuknya permohonan, ya kan, walaupun bentuknya adalah mencari kebutuhan kita, tapi ingat, kebutuhan kita sesuai dengan kehendak Allah. Apalagi untuk para katekis, ya. Itu tentu lebih lagi seorang katekis diminta semakin tekun dan setia dalam doa berdoa. Mengapa? Karena ada banyak godaan dalam pelayanan kita sebagai katekis. Salah satunya apa? Ingin sukses. Kita ingin supaya katakumen kita jumlahnya banyak. Kita ingin supaya katakumen kita lulus semua pas ujian komper atau krisma. Kita ingin supaya, nah itu, kita kan punya banyak keinginan tuh ya. Tetapi ingat, bukan keinginan kita, tapi kehendak Allah. Nah, itu yang kita mohonkan. Dan juga ada bahaya, karena kita menjadi katekis dan kita punya pengikut, yaitu para katakumen, ada bahaya kita tidak membawa katakumen kepada Yesus, tapi berhenti pada diri kita. Maka salah satu godaan terbesar dalam pelayanan kita sebagai katekis adalah kita lalu menjadikan diri kita sebagai pusat. Ya, karena sebagai katekis kita pasti didengarkan oleh para katakumen, ya kan? Kita pasti didengarkan, kita menjadi perhatian, ya. Kita pasti diikuti, kita punya kuasa atas para katakumen. Nah, maka seperti yang dikatakan oleh Ahok, kalau mau menguji karakter pribadi, berikan dia kekuasaan. Sebagai katekis kita punya kuasa loh. Maka kita ketika dipercayakan dalam pelayanan katekis ini justru mendorong kita untuk semakin tekun berdoa. Supaya apa? Betul-betul dalam pendampingan kita, Allah yang menjadi pusat. Kehendaknya yang mau kita wujudkan dalam pendampingan ini. Wah, itu pelayanan katekis. Pelayanan imam lebih berat lagi itu. Wah, imam itu kan udahlah, nggak perlu prestasi, tapi pasti dengan gelar imamat dan martabat imamatnya, dia sudah menjadi pusat perhatian. Nah, itu. Maka betul, semakin besar kepercayaan yang kita terima, semakin kita diminta tekun dan setia berdoa, karena apa? Godaannya juga semakin berat, semakin kuat, semakin banyak. Bapak Paus Fransiskus mengingatkan, godaan terbesar dalam gereja Katolik adalah klerikalisme. Apa itu klerikalisme? Memanfaatkan kekhususan-kekhususan yang kita terima dalam pelayanan untuk kepentingan kita sendiri. Itulah klerikalisme. Itu maka
Dalam setiap pelayanan kan kita diberi kekhususan tuh ya. Misalnya katekumen, karena kita katekis, kekhususan kita apa? Kita didengarkan, kita diperhatikan, kita punya hak bersama Romo kita tentunya untuk menentukan orang ini siap apa enggak. Nah, itu kan kekhususan kita dalam pelayanan. Ada bahaya, kemudian kekhususan ini kita manfaatkan untuk kepentingan kita sendiri. Itu klerikalisme, kita mohon supaya itu dijauhkan dari kita. Nah, itulah doa-doa, saya kaitkan juga dengan pelayanan kita sebagai katekis, semakin harus kita mendekatkan diri pada hati dan kehendak Allah. Sekarang kita masuk ke bagian inti, doa Bapa kami. Yes. Sebelum masuk ke doa Bapa kami, nah ini Bapak Ibu tahu ya, ini di mana ini? Ada yang tahu nggak ini di mana? Yang tahu silakan open mic. Di tembok ratapan. Waduh, betul Ibu, di tembok ratapan. Pernah ke tembok ratapan Ibu? Pernah, Romo, puji Wih, Tuhan. puji Tuhan. Saya sudah 2 kali ke sana. Wah, sudah mabrur Ibu. Amin. Amin ya. Ini tembok ratapan betul ya. Tembok ratapan adalah apa yang tersisa dari bait Allah yang direnovasi pada zaman Raja Herodes Agung. Jadi bait Allah pertama didirikan oleh Salomo, kemudian direnovasi menjadi lebih megah pada zaman Herodes Agung. Maka kalau orang Israel berdoa di depan tembok ratapan, mereka secara rohani berdoa seperti nenek moyangnya dulu dalam bait Allah. Dan karena ini ada tembok ratapan, kita sekaligus mohon berkat Tuhan untuk kedamaian di Timur Tengah ya. Kita membaca berita-berita aktual, ini perang semakin kencang nih. Dilaporkan udah 1.100 korban jiwa. 700 dari pihak Israel, 400 dari pihak Palestina. Itu pasti lebih besar itu karena banyak lagi korban yang belum kehitung. Nah, kita sekaligus mohon perdamaian di Timur Tengah. Nah, karena ada sekaligus kalian ada tembok ratapan. Ya, mengapa saya mengambil gambar tembok ratapan? Untuk mengundang Bapak Ibu katekis yang hadir malam ini untuk mempelajari bahwa Yesus sebagai manusia bisa mengajarkan doa Bapa kami. Mengapa? Karena dia juga menggunakan ungkapan-ungkapan yang dia pelajari ketika kecil. Ketika kecil, Yesus pasti belajar berdoa juga. Dan dalam bagian ini saya ingin menunjukkan bahwa doa-doa yang Yesus terima, terutama dari komunitas Yahudinya, itu membentuk juga apa yang sekarang kita sebut dan kita daraskan sebagai doa Bapa kami. Dengan kata lain, memang Yesus Allah Putra. Tetapi karena dia ada di dunia, dia harus punya bahan mentah dulu untuk mengungkapkan suasana batinnya. Saya katakan tadi, doa adalah kesatuan jiwa raga. Jiwanya Yesus adalah Putra Allah, tapi jiwanya juga jiwa manusia. Maka dalam jiwa kemanusiaannya pasti ada kenangan. Kenangan akan doa-doa yang dia pelajari dari agama Yahudi semasa dia kecil. Maka kita akan melacak, kira-kira doa-doa Yahudi macam apa yang Yesus biasa doakan ketika kecil, dan itu kemungkinan besar mempengaruhi atau punya pengaruh dalam doa yang diajarkan kepada para rasul dan kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Oke, kita lihat ya. Beberapa contoh doa Yahudi di zaman Yesus. Doa yang pertama adalah ini. Ini doa yang paling penting. Maaf, ini doa Yahat, saya lewati saja. Ini doa yang paling penting, yaitu doa sinagoga Shema. Nah, sekarang saya nanya lagi nih, ada nggak yang tahu artinya Shema apa? Ada Bapak Ibu? Shema itu artinya apa? Ada yang pernah mendengar kata Shema? Sebenarnya ada di Ulangan bab 6 ayat Ini 4 apa? sampai 5. Hah? Shema. Oh, Artinya, Ya. dengarkanlah, Romo. kan belum Wah, lihat. hebat. Betul. Betul, Ibu. Shema Oh, itu ya udah. artinya dengarkanlah. Nah, itu. Inilah doa yang dilantunkan oleh orang Yahudi
2 kali sehari, yaitu di jam 6 pagi dan jam 6 sore. Artinya di awal hari dan di akhir penghujung hari. Shema, dengarkanlah. Maka lihat itu ada di kata awalnya kan, dengarlah hai Israel. Ini doa sinagoga. Sinagoga ada yang paham apa itu sinagoga? Tempat ibadat orang Yahudi. Yes, betul. Tempat ibadat orang Yahudi. Apa hubungannya dengan bait Allah? Bukannya orang Yahudi sembahyang di bait Allah? Bait Allah hanya ada satu di Yerusalem, sedangkan sinagoga ada banyak tempat di hampir seluruh wilayah Israel. Yes. Maka bedanya apa? Apa yang dibuat orang di bait Allah dan yang dibuat orang di sinagoga? Kira-kira. Di bait Allah hanya diwajibkan setahun sekali pada saat Paskah, sedangkan di sinagoga bahkan setiap hari, terutama setiap pada hari Sabat, Romo. Ya, betul. Terima kasih untuk jawabannya. Ini saya curiga ini murid KPKS atau siapa ini? Iya, jadi betul. Jadi sinagoga itu kalau pakai kosakata Katolik, sinagoga itu kapel, bait Allah itu gereja paroki gitu ya. Kapel itu ada di banyak stasi, banyak lingkungan, bisa jadi ya ada kapel di tiap lingkungan. Tapi hanya satu gereja paroki, ya kan? Demikian juga dalam tradisi Yahudi, itu ada bait Allah, ada sinagoga. Orang Yahudi berdoa di sinagoga itu secara khusus baru terjadi ketika mereka di pembuangan Babilonia. Mengapa? Karena ketika mereka dibuang ke Babilonia, orang Yahudi kehilangan tanah. Tanahnya kemudian direbut oleh kerajaan Babilonia. Bait Allah dihancurkan sama sekali, ya kan? Bait Allah yang dibangun Salomo dihancurkan sama sekali. Dan kehilangan imam. Imam-imam diangkut ke Babilonia. Jadi orang Yahudi nggak bisa berdoa lagi di bait Allah. Apa kekasan doa di bait Allah? Kekasannya adalah doa kurban. Maka ada kurban bakaran, kurban silih, kurban pendamaian, ya itu. Maka orang ke bait Allah untuk mempersembahkan kurban. Ketika mereka dibuang ke Babilonia, mereka nggak bisa mempersembahkan lagi kurban bakaran atau kurban hewan. Maka mereka belajar untuk berdoa tanpa korban fisik. Sekarang mereka tidak lagi ke bait Allah, tapi tinggal di sinagoga, di mana jemaat berkumpul, tidak lagi mempersembahkan kurban, tapi kurban bakaran, tapi mempersembahkan kurban pujian dengan mendengarkan dan merenungkan kitab Taurat dan kitab para nabi. Itulah kurban pujian. Mendengarkan kitab suci. Maka di sinagoga selalu doanya adalah doa yang berangkat dari kitab suci. Kita ingat Lukas bab 4, Yesus masuk ke sinagoga dan dia diberikan sebuah nas dari kitab Yesaya. Ya kan? Maka di sinagoga doanya adalah doa kurban pujian setelah mendengarkan kitab suci. Karena sinagoga itu adalah kurban pujian sambil mendengarkan kitab suci, maka doanya Shema, dengarlah hai Israel. Diminta untuk mendengarkan. Nah, itulah doa Shema sinagoga. Oke, kita istirahat dulu ya, Mas Erik ya. Baik, terima kasih Oke, Romo. kita Kita break dulu. tahan sampai di sini dulu ya Romo. Oke. Kita akan istirahat. Ya, Bapak Ibu, jam 8:03 kita akan lanjut kembali. Sebelumnya ada pengumuman mau disampaikan oleh Bu Tere. Silakan Bu Tere. Sinagoga ya. Iya Romo. Iya. Oke, ya ini dia. Jadi mari kita sekarang lihat teks yang ada di layar. Udah kelihatan ya Erik ya? Sudah Romo. Ya, itu dia. Jadi kita tahu, terima kasih. Oke, kita lihat sekarang. Jadi kita sudah tahu apa itu Shema, dengarkanlah, dan apa itu sinagoga, yaitu tempat. Jadi sinagoga pertama-tama adalah himpunan, adalah jemaat yang berkumpul untuk mendengarkan mendengarkan pembacaan dari kitab suci. Maka ketika mereka ada di pembuangan Babilonia, tidak bisa mempersembahkan kurban bakaran, mereka berkumpul di sinagoga mendengarkan pembacaan kitab suci. Juga ketika mereka kembali ke tanah suci dan membangun kembali bait Allah, tetap rupanya doa sinagoga ini dipertahankan. Dan waktunya itu ternyata mengikuti waktu doa para imam di bait Allah.
Jadi ketika di bait Allah para imam sudah mulai dengan doa jam 6 pagi, di sinagoga juga dimulai. Ketika ada kurban di bait Allah menjelang Sabat, di sinagoga juga pada saat yang bersamaan juga ada doa bersama. Nah, itulah sinagoga. Dan sekarang kita lihat doa ini ya. Kita bayangkan Yesus sejak kecil. Yesus kecil, umur 12 tahun, itu pasti diajar papa mamanya, Mama Maria dan Papa Yosef, itu berdoa di sinagoga. Pasti itu. Karena Injil Lukas khususnya menampilkan kita, Maria dan Yosef sebagai kedua orang tua yang saleh. Kita ingat bagaimana Maria dan Yosef mempersembahkan kurban pembersihan beberapa hari setelah Maria melahirkan di bait Allah. Maka Maria dan Yosef ditampilkan oleh khususnya Lukas sebagai orang Yahudi yang saleh. Maka pasti mereka akan membawa Yesus, anak-anak Yesus ketika umurnya 12 tahun untuk ikut ibadat di sinagoga. Dan apa yang Yesus doakan ketika kecil di sinagoga? Ini doa Shema. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allahmu, Tuhanmu adalah Esa. Dimuliakanlah namanya, yang kemuliaan kerajaannya selama-lamanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Lihat, ini didoakan oleh Tuhan Yesus setiap hari, bersama-sama dengan jemaat Yahudi lainnya di sinagoga. Ada unsur yang kemudian dipertahankan ketika dia mengajarkan para muridnya berdoa, yaitu dimuliakanlah namanya, kemuliaan kerajaannya. Maka kalau kemudian dalam doa Bapa kami, kita temukan ada kalimat yang mengatakan, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ya. Ada kemungkinan kata-kata ini, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, itu akalnya ada di sini. Asalnya adalah di doa masa kecil Yesus. Khususnya di doa Shema dalam sinagoga. Dimuliakanlah namanya, yang kemuliaan kerajaannya selama-lamanya. Jadi sebagai manusia, dalam jiwa Yesus ada kenangan akan doa yang dia ucapkan bersama keluarga dan komunitas Yahudi lainnya setiap hari di sinagoga. Dan itu membentuk doa Bapa kami yang dia ajarkan kepada para rasul, kepada para muridnya, kepada gereja. Nah, ini satu contoh kecil doa Yesus, doa Yahudi yang Yesus dengarkan dan Yesus ucapkan ketika dia masih kecil, yang kemudian punya pengaruh dalam doa Bapa kami. Kita lanjutkan. Ternyata tidak hanya doa Shema dalam sinagoga, ada juga doa hadis. Itu juga didoakan orang Yahudi dalam sinagoga. Malah sekarang lebih banyak unsurnya. Oke, saya bacakan hadis. Diagungkan dan dimuliakanlah nama besarnya di dunia yang telah ia ciptakan seturut kehendaknya. Semoga ia menetapkan kerajaannya selama hidup dan hari-harimu, dan sepanjang hidup seluruh suku Israel, segera dan selepasnya. Wah, ini lebih detail lagi, lebih banyak lagi kesamaannya. Doa Kadis dalam sinagoga dan doa Bapa kami. Di situ ada nama Allah, dimuliakanlah namanya, diagungkanlah namanya. Kemudian ada kehendaknya terlaksana, seturut kehendaknya di dunia yang telah ia ciptakan. Ya kan? Ada nama, ada kehendak, dan kerajaannya terwujud. Baik secara pribadi, dalam hidup dan hari-harimu, dan juga dalam seluruh suku Israel. Segera dan selepasnya berarti, ya seperti datanglah, ya kan? Wujudkanlah kerajaanmu. Nah ini, maka lihat bagaimana doa Bapa kami ternyata itu akalnya itu sampai ke doa orang Yahudi. Karena yang mengajarkan Yesus, dan Yesus akalnya ada dalam iman Yahudi.
Maka dengan demikian, paling tidak ada beberapa butir penting yang bisa kita tarik di sini. Yang pertama, anak itu membutuhkan pembiasaan dalam kehidupan imannya. Kalau Yesus bisa mengajarkan doa Bapa kami, itu salah satunya karena Papa Yosef dan Mama Maria sudah sejak awal membiasakan Yesus untuk berdoa menurut tradisi Yahudi. Demikian juga kita. Maka anak-anak kita itu perlu dibiasakan dalam kehidupan gereja. Maka Komisi Kata-ketik Keuskupan Agung Jakarta tahun depan berencana mensosialisasikan supaya anak-anak itu sejak usia dini dibiasakan ikut ekaristi bersama papa mamanya. Tentu juga ada pembekalan untuk orang tua supaya bagaimana anak-anak ikut ekaristi dengan fokus, dengan penuh perhatian, kan? Tetapi intinya adalah anak-anak dibiasakan betul-betul terlibat dalam ekaristi. Terlibat itu artinya tidak harus menjadi petugas, enggak, tapi dia itu punya relasi, punya ikatan, nyemplung ke dalam pelayanan ekaristi. Karena apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia cium, apa yang dia raba dalam ekaristi itu akan menjadi kenangan dalam jiwanya. Dan kenangan ini seperti bahan mentah untuk nanti pendidikan iman di usia berikutnya. Sekarang kalau anak nggak punya kebiasaan, nggak dibiasakan ikut ekaristi, kenangan itu nggak ada. Kalau kenangan nggak ada, bahan mentah untuk dibentuk dalam pembinaan iman di usia berikutnya nggak ada. Itu seperti orang mau membuat pedang, tapi besinya nggak ada. Ya, apanya yang mau dibentuk? Itu sebabnya mengapa ada satu analisis yang menduga bahwa ada banyak anak muda Katolik merasa tidak ada bedanya ikut ekaristi dalam gereja Katolik dan ikut ibadah atau perjamuan Tuhan di gereja Protestan atau gereja lainnya. Karena bagi mereka sama aja. Nah, itu. Karena tidak punya kenangan nyemplung dalam ekaristi sejak usia dini. Nggak ada bahan mentahnya. Beda kalau ya mayoritas kasus ketika anak sejak usia dini ikut ekaristi. Maka ketika dia dewasa, kenangan itu masih tersimpan. Bahkan ketika dia tidak lagi bersama orang tuanya, jauh dari orang tuanya, misalnya ngekos di kota di mana dia belajar sebagai mahasiswa, maka ketika dia jauh dari orang tuanya, setelah menemukan tempat tinggal kos-kosan, hal lain yang dia cari yaitu gereja terdekat. Di mana saya bisa ikut ekaristi kalau hari Minggu tiba? Karena sudah dididik, dibiasakan ikut ekaristi sejak kecil, sejak usia dini. Nah, ini salah satu poin penting ketika kita membahas akar Yahudi dari doa Bapa kami. Yesus bisa mengajarkan doa Bapa kami. Salah satunya karena sejak kecil dia terbiasa dengan doa-doa Yahudi. Maka itu terbukti betapa kata-kata, rumusan, ungkapan dalam doa sinagoga, khususnya Kadis dan Shema, itu ternyata ada juga dalam doa Bapa kami, khususnya menyangkut permohonan bagi kemuliaan nama Allah, bagi kedatangan kerajaannya, dan bagi pelaksana kehendaknya. 3 hal itu paling tidak bisa kita temukan kemiripannya dalam doa, khususnya Kadis sinagoga. Nah, itu. Kalau Yesus saja, dalam tanda kutip, perlu dididik secara Yahudi, supaya apa? Nanti ketika dia dewasa, dia bisa menjalani perutusan sebagai rabi dan mewujudkan kehendak Allah, salah satunya dengan mengajarkan doa Bapa kami, itu Yesus loh, putra Allah. Apalagi anak-anak kita yang manusia biasa. Pasti lebih membutuhkan pembiasaan dalam hidup doa berdoa. Supaya nanti hidupnya betul-betul terpusat pada doa, menyatukan hati dan badannya untuk
terarah pada apa yang Allah kehendaki. Nah, ini salah satu kesimpulan untuk bagian ini ya, akar Yahudi dalam doa Bapa kami. Kesimpulan lainnya adalah kita belajar dari sini, dari bagian ini, bahwa iman Katolik itu punya sejarah. Iman Katolik nggak ujuk-ujuk turun dari langit, tapi punya relasi erat dengan iman Yahudi. Maka kalau kita lihat sejarah gereja Katolik, gereja perdana, itu kan kalau kita buka kisah para rasul itu kalau berdoa, itu mereka nggak hanya berdoa dalam komunitas para murid Tuhan, tetapi setiap hari Sabat mereka itu bergabung dengan saudara-saudarinya Yahudi berdoa di Bait Allah. Artinya apa? Gereja perdana tidak menganggap diri sebagai penganut agama baru, tetapi mereka adalah penganut agama Yahudi dengan cara penghayatan yang baru. Jadi yang disebut Kristen pada masa itu bukan agama baru, tetapi bagian dari agama Yahudi, tetapi keyahudian yang dihayati secara baru. Apa kebaruannya? Bahwa Yesus adalah Mesias Putra Allah. Bahwa Yesus menampakkan, memperlihatkan siapakah itu Allah, yaitu Bapa dan Roh Kudus. Itu yang baru dalam diri orang-orang Kristen, sambil tetap berada dalam agama Yahudi. Nanti di tahun 80-an, konsili Diamnia itu baru terpisah tuh. Karena di konsili Diamnia tahun 80, orang Yahudi tidak lagi menerima saudara-saudarinya Yahudi yang menjadi pengikut Yesus untuk berdoa di sinagoga. Hanya pada saat itulah kemudian antara Kristen dan Yahudi menjadi dua agama yang berpisah. Tetapi pada mulanya enggak. Pada mulanya orang Kristen itu adalah penganut agama Yahudi yang menghayati keyahudian, iman Yahudi mereka dengan cara baru. Kebaruannya adalah Yesus penggenapan janji Allah kepada Israel melalui para nabi. Itu kebaruannya. Maka kita sebagai orang Katolik diharapkan tidak melupakan akar itu ya. Itu sebabnya mengapa kita punya perjanjian lama. Perjanjian lama sejatinya itu kan kitab suci Yahudi itu. Nah, itu maka sebagai orang Katolik, orang yang dibaptis, kita punya tugas semakin mengenal dan mendalami iman kita. Juga yang berasal dari saudara-saudari tua kita dalam iman, yaitu Yahudi. Maka perlu kita pelajari, perlu kita kenali, supaya apa? Supaya kita tidak menjadi fanatik, sempit. Tetapi dengan mengakui bahwa kita punya, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip kita punya relasi dari agama Yahudi, kita juga mengakui dengan demikian secara manusiawi iman kita tidak bisa lepas dari mereka. Nah itu yang kedua. Dan yang terakhir adalah, nah ini dia. Yang terakhir adalah kalau kita lihat doa-doa sinagoga, ternyata intinya adalah seperti yang saya sampaikan di bagian pertama tadi. Intinya adalah doa itu tidak mengubah Allah supaya mengikuti kehendak kita. Enggak. Doa adalah mengubah kita supaya ikut kehendak Allah. Itulah inti doa. Itu juga inti doa di sinagoga. Maka kan kata pertama dalam Shema, dengarlah tuh, dengarlah. Artinya apa? Sekarang kita meletakkan diri kita pada kehendak Allah. Dengarlah. Artinya kita diminta untuk tidak menaruh perhatian hanya pada diri kita sendiri, tapi dengarlah, yaitu yuk Allah mau ngomong apa, yuk Allah maunya apa, yuk. Nah, ini itu inti doa sinagoga, baik Shema maupun Kadis ya kan, apalagi Kadis ya, pusatnya selalu Allah, nama Allah dimuliakan, kehendak Allah terjadi, kerajaan Allah terlaksana dalam pribadi saya maupun dalam komunitas bangsa Yahudi. Inilah inti doa. Kita yang diubah supaya hidup kita menjadi alat pelaksanaan kehendak Allah. Kadang-kadang kita berpikir doa itu mengubah Allah supaya melaksanakan keinginan kita. Dan itulah yang kita anggap sebagai mukjizat. Oh enggak. Menurut Ibu Teresa dari Kalkuta, mukjizat adalah ketika kita yang
melaksanakan kehendak Allah. Itulah mukjizat sejati, yaitu kita mau dan kemudian juga mampu melaksanakan kehendak Allah. Nah, inilah inti doa, baik dalam doa sinagoga, Shema dan Kadis, juga dalam doa Bapa kami secara khusus. Ya, oke, itu saya lewati. Sekarang kita masuk kepada lebih dekat lagi dengan doa Bapa kami. Ibu Bapak, katekis yang saya kasihi, doa Bapa kami itu begitu agung, begitu mulia. Sampai-sampai doa ini dalam sejarah Katekumenat abad ketiga, abad keempat, itu hanya diajarkan oleh para uskup, bukan katekis awam. Dua hal yang langsung diajarkan uskup kepada para katekumen, yaitu syahadat para rasul dan doa Bapa kami. Itu sebabnya mengapa dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, katekis pertama adalah uskup. Karena punya sejarah dulu di Katekumenat abad ketiga, abad keempat, bahwa para uskup adalah, tugas utama para uskup adalah mengajar. Mengajar berarti menyampaikan kehendak Allah kepada umat. Maka katekis yang pertama dalam gereja adalah uskup. Itu sebabnya hal-hal yang paling penting dalam iman Katolik diajarkan langsung oleh uskup kepada para katekumen. Salah satunya adalah doa Bapa kami. Saking agungnya doa Bapa kami, sampai-sampai yang ngajar adalah uskup sendiri, katekis yang pertama. Nah, kita lihat sekarang beberapa ungkapan terkait dengan keagungan doa Bapa kami. Doa Bapa kami menurut Tertullianus adalah ringkasan seluruh Injil. Tuh, doa Bapa kami ringkasan seluruh Injil. Jadi tidak perlu baca Injil, doa Bapa kami saja. Oh enggak, bukan begitu maksudnya. Injil itu apa sih? Kabar sukacita. Apa sih yang membuat kita sukacita? Kalau kita diterima, kalau kita dianggap, kalau kita itu diperlakukan dengan hormat, dengan penuh kasih, dan kemudian juga dengan penuh kepekaan. Itulah sukacita kita. Ya. Dan kabar sukacita artinya kita tidak hanya diterima oleh manusia, tapi kita diterima dan dianggap oleh Allah sendiri. Karena Allah Putra menyebut kita sahabat, Allah Bapa menyebut kita anak-anak. Apapun situasi kita, kita adalah anak Allah Bapa di surga. Apapun situasi kita, kita adalah sahabat Tuhan Yesus. Itu kabar sukacita yang luar biasa. Kita nggak perlu berprestasi. Kita nggak perlu sukses dulu. Tetapi pembaptisan menganugerahkan kita martabat itu. Kita menjadi sahabat Yesus, kita menjadi anak-anak Allah Bapa di surga tanpa kesuksesan, tanpa jasa kita. Itu anugerah. Itulah kabar sukacitanya. Kita nggak perlu saingan, kita nggak perlu rebutan untuk bisa menjadi orang yang diterima. Nggak perlu. Di rumah Bapakku banyak tempat, sabda Tuhan. Ya kan? Itulah kabar sukacita. Dan kabar sukacita apa yang bisa secara tepat mengungkapkan penerimaan Allah atas kita kalau bukan doa Bapa kami. Karena dalam doa Bapa kami, kita bersama-sama menyapa Allah sebagai Bapa. Apapun situasi hidup kita, juga ketika kita jatuh dalam dosa, juga ketika kita sedang sukses, sedang gagal, ketika termasuk juga saudara-saudara kita yang ada di penjara, atau ketika hidup kita dicibir banyak orang, kita selalu bisa menyapa Allah sebagai Bapa. Selalu. Karena martabat kita sebagai anak-anak Allah tidak tergantung pada apa yang dikatakan dunia kepada kita. Dan ini kekuatan. Khususnya kekuatan untuk mereka yang mendapatkan stigma dari masyarakat. Teman-teman di penjara itu punya kekuatan karena mereka yakin bahwa kalaupun banyak orang menolak mereka, karena mereka itu sekarang disebut narapidana, mereka punya keyakinan iman Yesus dan Allah Bapa tidak akan menolak mereka. Ini kabar sukacita. Maka Tertullianus betul. Doa Bapa kami adalah ringkasan seluruh Injil. Lalu Thomas Aquinas mengatakan, ini adalah doa yang sempurna. Ya jelaslah.
karena ngajarin Tuhan Yesus, ya kan? Itu seperti seorang anak asli ngasih tahu kepada kita, anak-anak angkat, tentang isi hati bapaknya. Siapa sih yang paling mengenal isi hati bapaknya kalau bukan anak asli, ya kan? Dan kita sebagai anak-anak angkat, kemudian menerima informasi itu. Karena yang memberikan adalah anaknya sendiri. Nah, maka kalau ini doa dari Tuhan Yesus, ini doa yang paling sempurna. Karena Yesus yang paling tahu isi hati bapaknya. Dan kita berkat baptisan bisa masuk ke dalam ke dalam hati Allah Bapa berkat doa Bapa kami. Maka Santo Paulus betul dengan mengatakan sebenarnya yang berseru dalam hati kita, ya Aba ya Bapa, bukan kita, tapi Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang menyambungkan hati anak kepada bapaknya. Menghubungkan Yesus ke bapaknya dan juga sekarang menghubungkan kita ke hati Bapa Allah Bapa di surga. Maka itu doa yang paling sempurna. Yang kedua, lalu kemudian doa Bapa kami adalah inti khotbah di bukit. Kalau khotbah di bukit dalam Injil Matius itu bab 5-7, doa Bapa kami ada di bab 6. Dia di tengah-tengah. Mau mengatakan kalau di tengah-tengah berarti menjadi inti. Maka khotbah di bukit itu intinya dipadatkan dalam sebuah doa. Padahal kita tahu khotbah di bukit kan perintah ya dan larangan, artinya moral. Lakukan ini, jangan lakukan itu. Ternyata antara doa dan moralitas, doa dan tindakan itu nggak dipisahkan. Dan inti dalam moralitas bukan perbuatan baik, tapi ternyata inti dari moralitas kita adalah doa. Lebih tepatnya doa Bapa kami. Artinya apa? Dengan doa Bapa kami kita selalu diingatkan untuk berperilaku secara pantas layaknya anak-anak Allah Bapa di surga. Biarlah banyak orang mengenal siapakah Allah melalui perbuatan kita. Siapa Allah? Yaitu Bapa kita. Bapakku, Bapamu, Bapa kita. Diharapkan dunia mengenal siapakah Allah melalui cara hidup kita. Dulu orang Katolik itu begitu dipercaya. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Sebagai contoh, ada seorang tokoh revolusi Perancis namanya Diderot. Diderot itu terkenal dalam ilmu pengetahuan karena dia adalah pencipta ensiklopedi modern. Itulah Diderot. Dan kita tahu revolusi Perancis itu adalah revolusi tidak hanya budaya, tapi revolusi rohani. Karena dalam revolusi Perancis itu ada gerakan melawan gereja, melawan para imam, melawan hierarki. Jadi kalau Diderot itu tokoh revolusi Perancis, Diderot itu juga anti gereja, juga anti klerikal, anti hierarki. Tapi ternyata Diderot itu punya pelayan-pelayan terdekat kebanyakan orang Katolik. Padahal dia anti gereja Katolik. Bendahara Diderot yang ngurusin keuangan dia orang Katolik. Tukang masak dia orang Katolik. Mengapa? Bendahara karena ngurusin uang. Diderot percaya orang Katolik nggak akan korupsi. Maka dia mempercayakan urusan keuangannya kepada orang Katolik, budaknya. Dan juga makanan, mengapa? Karena orang itu bisa loh diracun melalui makanan kalau nggak suka, ya kan? Tapi Diderot tahu orang Katolik nggak akan ngeracunin dia. Dengan kata lain, Diderot percaya orang Katolik itu jujur. Itu terkenal sejak dulu. Dan di masa-masa saya kecil, dulu orang Katolik dipercaya jadi bendahara. Bendahara RT, bendahara RW, sekretaris, ya kan? Dulu seperti itu orang Katolik. Tetapi bagaimana sekarang? Nah, menjadi pertanyaan kritis, ya kan? Bagaimana citra iman Katolik, khususnya di tengah masyarakat kita? Apakah masih bisa dipercaya? Nah, kalau ada krisis kepercayaan kepada orang Katolik, jangan-jangan akarnya ada orang Katolik, oknum-oknumnya itu sudah tidak lagi meletakkan doa sebagai inti hidupnya. Karena di situ awalnya. Seperti halnya doa Bapa kami itu pusat dari khotbah di bukit, dan khotbah di bukit kan perintah moral ya. Maka demikian juga moralitas kita.
itu akarnya bukan pada kehendak baik manusia, enggak, tapi pada doa, pada relasi kita dengan Allah. Itulah doa Bapa kami, pusat moralitas, pusat perilaku, seperti ditempatkan dalam Injil Matius. Doa Bapa kami adalah pusat khotbah di bukit. Itu seperti yang diajarkan Ibu Teresa dari Kalkuta. Ibu Teresa mengajarkan 6 jalan sederhana. Mulai dari keheningan. Keheningan melahirkan doa. Doa melahirkan iman. Iman melahirkan kasih. Kasih melahirkan pelayanan. Pelayanan melahirkan damai. Lihat, damai karena perbuatan moral dalam pelayanan itu didorong oleh kasih yang tumbuh dalam iman berkat doa. Maka doa pertama-tama. Dia pusat. Itu, maka doa Bapa kami adalah inti dari khotbah di bukit. Dan juga disebut Oratio Domenica, artinya doa Tuhan sendiri, Dominus, doa Tuhan. Dan doa Bapa kami adalah doa gereja yang paling penting. Itu yang utama. Maka doa Bapa kami mengingatkan kita tidak hanya pada Yesus, Allah Putra, tapi juga martabat kita sebagai anak-anak Allah berkat baptisan kita. Ini doa yang paling utama. Itu sebabnya dalam kitab Didache, kitab kuno yang ditulis tahun 90-an, jadi nggak begitu lama, nggak begitu jauh dari zaman para rasul, dalam kitab Didache ditulis bahwa orang yang dibaptis berdoa Bapa kami minimal 3 kali sehari. Tapi sekarang orang Katolik doa Bapa kami lebih dari 3 kali. Kaminya kan 5 kali peristiwa, langsung 5 kali. Nah, itu artinya ini doa yang penting, doa utama dalam gereja. Nah, ini keagungan doa Bapa, karena bisa takkan mata sebagai anak Allah, dan itu juga bisa mempengaruhi kita untuk berperilaku layaknya anak-anak Allah Bapa di surga. Kita melihat, nah ini dia strukturnya ini. Jadi inilah struktur doa Bapa kami. Sebenarnya sederhana. Doa Bapa kami bisa dibedakan menjadi 2 bagian besar. Bagian pertama itu permohonan menyangkut kemuliaan Allah. Permohonan kedua itu menyangkut kebutuhan kita di dunia. Yang pertama itu menyangkut kemuliaan Allah, itu ada dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Itu Allah. Kemudian ada kebutuhan kita manusia. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, bebaskanlah kami dari yang jahat. Itu kebutuhan manusia. Maka lihat, ada Allah, ada manusia. Seperti 10 perintah Allah kan, perintah untuk menghormati Allah ya kan, sembahlah Tuhan Allahmu, jangan menyebut Allah nama Allahmu dengan sembarangan ya, hormatilah hari Sabat, itu kan semua untuk kepentingan Allah, kemuliaan Allah. Dan perintah manusia mulai dengan hormatilah orang tuamu, jangan mengingini dan seterusnya. Maka ini khas Yahudi. Dalam bangsa Yahudi antara cinta kepada Allah dan cinta kepada manusia tidak bisa dipisahkan. Bukti bahwa kamu mencintai Allah adalah dengan mencintai manusia. Bagaimana bisa mencintai Allah yang tidak kelihatan kalau kita tidak bisa mencintai manusia yang kelihatan? Nah, itu. Maka relasi dengan manusia adalah sekolah iman. Artinya di situ ada pembuktian relasi kita dengan Allah. Itu khas Yahudi itu. Nggak bisa dipisahkan. Relasi Allah, relasi manusia. Mengapa? Ya karena Allah yang menciptakan manusia. Dan Allah menjadi pencipta manusia, pasti dia mencintai manusia ciptaannya. Ya kan? Maka nggak mungkin kita mencintai sang pencipta tanpa mencintai ciptaannya. Maka dalam 10 perintah Allah, 2 bagian. Menyangkut kemuliaan Allah dan kemuliaan manusia. Bapak kami juga seperti itu. Menyangkut kemuliaan Allah dan menyangkut kemuliaan manusia. Oke, sekarang kita lihat secara lebih dekat lagi. Di bagian yang pertama menyangkut kemuliaan Allah. Kira-kira menurut Bapak Ibu, bagian pertama itu intinya ada di mana? Dari 3, ada 3 itu ya, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Itu kalau boleh dipilih salah satu, intinya yang mana?
Ada yang bisa menjawab? Intinya di bagian yang ketiga, Romo, jadilah kehendakmu di atas bumi Yes. seperti di dalam surga. Mengapa di situ intinya ini? Bagian yang ketiga. Karena kalau keadaan di bumi seperti di dalam surga, berarti keadaan ideal seperti di surga itu sudah tercapai di bumi. Iya, betul. Betul itu. Maka terima kasih jawabannya. Maka kalau kehendak Allah terlaksana di bumi seperti di surga, maka namanya dimuliakan pasti. Dan ketika kehendak Allah terlaksana di dunia, itulah bukti hati setiap manusia dikuasai oleh Allah. Karena apa? Semua yang Allah kehendaki terlaksana. Maka ada kerajaan di situ. Kuasa Allah. Kerajaan kan di mana kehendak sang raja terlaksana, ya kan? Kerajaan itu berarti batas-batasnya berarti juga bisa dijaga, itu kan? Aku mau wilayahku sampai di situ. Dan kehendaknya terlaksana dengan wilayahnya dijaga, bahkan diperluas. Maka betul, bagian intinya ungkapan kemuliaan Allah terungkap dalam pelaksanaan kehendak Allah di bumi seperti di surga. Ketika kehendak Allah terlaksana di bumi seperti di surga, berarti nama Allah dimuliakan, kerajaannya terwujud. Sekarang bagian yang kedua, kira-kira mana intinya? Ada 4 di situ. Rezeki, kesalahan diampuni, masukkan dalam pencobaan, bebaskan dari yang jahat. Bagian ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Mengapa itu inti? Hukum kasih dari Tuhan. Iya, sebenarnya terima kasih Bapak. Ya, tadi ada Ibu, sekarang ada Bapak, komplit ya yang menjawab. Iya, betul. Itu hukum kasih, mengampuni. Secara nampak kasat mata, sebenarnya ada alat bantunya, yaitu hanya di bagian ampunilah ada kata seperti. Kalau di bagian yang pertama itu intinya adalah jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga, itu menjadi puncaknya di bagian pertama, maka di bagian kedua juga kalau menjadi puncak ada kemiripan dengan bagian yang pertama, yaitu sama-sama menggunakan kata seperti. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Maka seperti itu menghubungkan langit dan bumi sebenarnya. Walaupun nggak betul-betul identik, tapi kan ada kata seperti, ada kemiripan. Di bagian yang pertama, kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Artinya, bumi ini kemudian menjadi seperti surga. Jadi orang nggak perlu menunggu mati dulu supaya masuk surga. Dia bisa mencicipi suasana surga ketika hidupnya itu melaksanakan kehendak Allah. Ketika hidupnya sepenuhnya melaksanakan kehendak Allah, maka dia hidup di bumi seperti di surga. Maka demikian juga dalam bagian yang kedua. Manusia itu bisa mirip dengan Allah ketika dia mengampuni. Ampunilah kesalahan kami, itu kan Allah. Seperti kami pun mengampuni. Nah itu dia, maka orang yang mengampuni itu serupa dengan Allah. Itu puncak dari kita. Citra Allah nampak terutama ketika kita mengampuni. Citra Allah menjadi nyata ketika kita saling mengampuni. Nah ini puncak dari bagian yang kedua dalam doa Bapak kali itu pengampunan. Dan seperti dikatakan Bapak tadi, kasih. Dalam surat Rasul Paulus kepada umat Korintus bab 13 kan ada tuh ya. Kasih pertama-tama apa? Sabar, ya kan? Sabar itu berarti dalam bahasa Latinnya passio. Passion. Bahasa Inggrisnya kan passion ya. Itu dari kata passio, menderita. Maka orang yang sabar itu menderita. Menderita mengapa? Karena menanggung sakitnya ketika kita dilukai, tapi juga menanggung tidak mudahnya ketika kita dilukai dan harus mengampuni. Nah itu, maka ketika kita bisa mengampuni, kita itu serupa dengan Allah. Ampunilah kesalahan kami, mohon kepada Allah, seperti kami pun mengampuni yang bersalah. Itu diri kita. Maka kita menjadi seperti Allah ketika kita mampu mengampuni, tapi ingat, ini bentuknya permohonan. Bukan dari kemampuan kita sendiri, maka dimohonkan. Ya kan? Seperti kami pun mengampuni.
Itu sebabnya mengapa dalam sejarah katekumenat abad ketiga, abad keempat, orang tidak bisa dibaptis kalau belum bisa mengampuni pribadi-pribadi yang telah melukainya. Saking pentingnya pengampunan, orang hanya bisa dibaptis kalau dia sudah mengampuni. Karena dibaptis berarti diampuni oleh Allah dan menjadi anak-anak Allah. Tapi itu akan sulit dialami kalau orang belum selesai dengan dirinya dan juga selesai dengan orang lain. Nah, inilah inti dan kekasan ajaran Yesus kan, kalau ditampal pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu ya. Artinya kalau kamu punya masalah dengan orang lain, perbaikilah itu sesegera mungkin. Ini kan juga pengampunannya. Nah, inilah struktur doa Bapa kami. Jadi kita tahu sederhana, doa Bapa kami dibagi menjadi dua. Pertama dikaitkan dengan kemuliaan Allah, kedua dikaitkan dengan kebutuhan kita. Bagian inti kemuliaan Allah adalah terjadinya kehendak Allah, karena itu seperti mendatangkan surga ke bumi. Dan bagian penting inti yang kedua adalah mengampuni, karena ketika pengampunan terjadi, kita menampilkan wajah Allah di dunia ini. Dan betapa leganya kalau orang diampuni. Betapa leganya juga kalau orang mengampuni. Jadi pengampunan itu membebaskan dua-duanya. Baik pihak yang diampuni maupun pihak yang mengampuni. Itu membebaskan dua-duanya. Dan itu kita perlu mohon terus-menerus dalam doa Bapa kami. Yang terakhir, saya sebenarnya ada banyak penjelasan, tapi saya tidak akan menjelaskan satu persatu secara panjang. Saya akan secara singkat saja, poin per poin saya jelaskan singkat. Dimuliakanlah namamu. Teologi nama itu penting. Nama itu mewakili pribadi. Maka permohonan dimuliakanlah namamu sebenarnya mohon Tuhan, jadikan aku alat di tanganmu, sehingga melalui sikap dan kata-kata orang mengenal namamu, dan dengan demikian namamu dimuliakan. Itu inti permohonan dimuliakanlah namamu. Tuhan, jadikan hidupku sebagai alat supaya orang mengenal pribadimu, dan dengan demikian namamu dimuliakan. Ada yang tahu nama Allah dipercayakan kepada bangsa apa? Pada bangsa Israel. Kapan nama itu dipercayakan kepada Israel? Namanya dipercayakan kepada bangsa Israel waktu Allah menampakkan diri kepada Musa di kaki Gunung Sinai. Waktu Musa menanyakan, siapakah engkau? Allah bilang, aku adalah aku, atau Yahweh. Ya, betul. Terima kasih. Itu dia. Lihat, Allah mempercayakan namanya kepada bangsa Israel. Artinya apa? Dia percaya bahwa Israel akan menjaga nama baiknya. Ya kan? Kita kan nggak sembarangan kasih kartu nama kan? Karena kita nggak mau kartu nama kita disalahgunakan. Maka kalau Allah mempercayakan namanya kepada Israel, dia percaya ini bangsa akan menggunakan namaku dengan baik, menjaga nama baikku. Demikian juga sekarang Allah mempercayakan namanya kepada gereja Israel yang baru. Siapakah nama Allah yang dipercayakan kepada gereja? Tritunggal. Maka ketika kita membuat tanda salib, kita menyebut nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah itu, dengan membuat tanda salib, sebenarnya kita mohon supaya seluruh hidupku, akalku, hatiku, dan juga kedua tanganku, itu dipakai untuk memuliakan namanya. Itu makna dari mohon dimuliakanlah namamu. Yang kedua, sebenarnya datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu, sama sebenarnya. Yaitu supaya Allah menguasai hidupku, pertama-tama dengan menguasai inti hidupku, yaitu hatiku, sehingga seluruh hidupku kemudian menjadi pelaksanaan kehendak Allah. Maka sebenarnya permohonan datanglah kerajaanmu dan permohonan jadilah kehendakmu, itu intinya Tuhan, bantulah aku supaya aku tahu apa kehendakmu, dan setelah tahu, aku berani dan mampu melaksanakannya. Kadang-kadang kan nggak mudah ya, karena kita kerap kali melihat kehendak kita dan bukan kehendak Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam situasi sulit, kita mempertanyakan Tuhan maumu apa.
Ya, itu. Nah, itu permohonan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Permohonan yang keempat, berilah kami rezeki pada hari ini. Artinya apa? Artinya satu, kita mengandalkan Tuhan untuk keberlangsungan hidup kita. Berilah kami rezeki. Berarti Tuhan tidak hanya memperhatikan kebutuhan rohani kita, tapi juga memperhatikan kebutuhan jasmani kita. Bagian ini membawa kita pada peristiwa pelipat gandaan roti dan ikan. Maka menarik dalam mukjizat pelipat gandaan roti dan ikan ya. Ketika Yesus melihat orang banyak kelaparan, dia tidak minta roti dari langit kepada Bapaknya. Bapa, turunkanlah roti untuk orang-orang yang kelaparan ini. Tidak. Apa yang Yesus minta? Dia bertanya kepada orang banyak, adakah makanan? Atau kepada para muridnya, adakah makanan yang kamu miliki? Ada 5 roti dan 2 ikan. Berikan di sini. Yesus minta kepada manusia. Dia tidak minta kepada Bapa menurunkan roti, dia minta kepada manusia untuk memberikan roti. Artinya apa? Artinya, apa yang manusia miliki di dunia ini sebenarnya cukup untuk yang lain. Asal kita nggak serakah. Dunia ini punya sumber daya yang cukup untuk semua orang. Asal kita nggak serakah. Maka berilah kami rezeki pada hari ini, artinya Tuhan, kalau kau memberikan rezeki kepadaku, mampukan juga sekarang gantian, kalau ada kelebihan, aku juga memberi rezeki kepada yang kekurangan. Maka berilah kami rezeki, bukan Tuhan berilah aku, tapi kami. Dan hari ini, bukan berilah kami rezeki untuk 10 tahun ke depan, enggak. Tapi rezeki hari ini. Maka hendaknya rezeki hari ini cukup untukku dan untuk kita. Bukan besok, enggak. Tapi hari ini, besok itu rezekinya lain lagi. Itu. Lalu ampunilah kesalahan kami, sudah dibahas tadi, ya kan? Kalau kita mampu mengampuni, karena pertama-tama Allah yang sudah menyentuh kita dulu. Dan kita tergerak untuk melakukan seperti yang sudah dia buat pada hati kita. Nah ini, jangan masukkan kami dalam pencobaan. Artinya apa? Artinya Tuhan, dalam situasi sulit, jangan biarkan aku menjauh darimu. Itu, jangan masukkan kami dalam pencobaan, artinya kita mohon supaya kita tidak meninggalkan dia juga dalam situasi yang sulit. Dan yang terakhir, bebaskanlah kami dari yang jahat. Ini dia. Yang jahat itu bukan setan, yang jahat itu adalah kuasa yang merampas hati kita dari perhatian kepada Allah. Semua kuasa yang membuat kita itu nggak fokus pada Allah, itulah yang jahat. Yang membuat hati kita mendua. Hati mendua berarti disebut 2 kali hatinya. Hati-hati, bahaya. Maka hati yang mendua itu berbahaya. Itulah yang jahat. Menduakan Tuhan. Baik, Ibu Bapak. Demikian pemaparan saya, doa Bapak kami. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Erik ya. Luar biasa, Roma Uut. Waduh, tepat sekali timingnya. Dan Bapak Ibu setuju nggak dengan saya? Saya selalu terpesona dengan pemaparan pengajarannya Roma Uut tuh. Dari awal sampai detik terakhir bicara itu semuanya mengalir dengan begitu nyambung. Mulai dari pengantar apa itu doa sampai dengan terakhir tadi semuanya, waduh alurnya luar biasa. Saya terpesona Romo.